warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman Islam wal ihsan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baqala ayatun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah fantanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang terhormat Bapak Takmir Masjid Al-Muttaqin dan semua pengurusnya, yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Purno Bapak Kiai Haji Petri, yang terhormat Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Derajat 2 Bapak Kiai Haji Ahmad, yang terhormat bapak-bapak semuanya, dan juga anak-anakku yang berbahagia, juga wabil khusus ini kelihatannya sangat mudah sekali ini MC-nya. Ini remas ya, remas Masjid Al-Muttaqin dan semua kawan-kawannya yang berbahagia, dan juga ibu-ibuku, ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di sana yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Saat ini Allah Subhanahu wa taala sampun paring pinten-pinten nikmat. Nikmat sehat jasmani kita, nikmat sehat rohani kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebaikan, nikmat Allah yang saat ini masih kita rasakan ini. Mari kita senantiasa lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sudi alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah yang telah kita syukuri dengan lisan kita, biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini juga kita mampu untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jarang yang demikian ini terjadi. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita, tapi karena pilihannya beda, saat ini nggak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan hadir di masjid yang sangat mulia ini, Masjid Al-Muttaqin, Dukuh Mantuk, Desa Derajat, Kecamatan Purno. Suatu nikmat yang luar biasa yang kemudian kita syukuri dengan lisan kita syukuri dengan perbuatan kita, menjadikan kita tambah nilai, tambah kualitasnya. Nilai iman kita tambah, nilai takwa kita tambah.
Mudah-mudahan sore yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita, kemudian diangkat derajat kita, derajat yang lebih mulia. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Lesan kita menyampaikan, lesan kita mengucapkan, harapan kita pun selalu bisa berusaha dengan semaksimal mungkin mencontoh suri tauladan, beritibar kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan proses yang baik, untuk mendapatkan akhir yang baik, proses dalam perjalanan yang baik, insya Allah akan mendapatkan akhir yang baik. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan saatnya nanti kelak kalau kita dipanggil oleh Allah, jamaah Masjid Al-Muttaqin saatnya kalau dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan takut kepada Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sore yang sangat cerah ini rasanya beda sekali, berbeda dengan hari-hari yang lain. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki hari yang ke-15. Mungkin ada yang akan memasuki hari yang ke-14, nggak jadi masalah. Kita ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah mendengar mulai dari sebelum Ramadan, pada saat awal Ramadan, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti-nantikan. Bahkan para sahabat 6 bulan sebelumnya itu sudah berdoa memohon kepada Allah agar dipertemukan di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Mila saking punika, mari eman-emani di saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dihadirkan masuk di pertengahan bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak mau untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah jamaah Masjid Al-Muttaqin Dukuh Mantep Desa Derajat ini mau untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Ada sehat jasmaninya, ada sehat rohaninya, tapi tidak mau untuk berangkat. Tapi alhamdulillah untuk jamaah Masjid Al-Muttaqin ini kelihatannya hadir semuanya ini. Jadi saya tanya sama pengurus masjidnya, takmir masjidnya, berapa kira-kira? Hampir 500-an, 400-an, 300 ke atas. Maka kesempatan yang sangat baik ini, saya pun yang diundang saat ini tidak mau menyia-nyiakan. Mari kita sama-sama mengingatkan diri kita, mari kita sama-sama mengingatkan keluarga kita, mengingatkan lingkungan kita untuk siap
siap selalu untuk menjaga diri kita dari siksa api neraka nanti. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Upaya kita untuk menjaga diri kita, maka kita harus mendapatkan proses yang baik. Proses yang harus kita lalui sampai pada akhir hayat nanti. Proses yang baik adalah proses dengan saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar. Sabar orang ngenteni buka poso mengko ning sabar ngrungokne sedelok. Sabar untuk mencari ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang nanti akan derajatnya diangkat. Derajat kehidupan kita di dunianya, derajat kehidupan di akhiratnya dengan ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu ke derajat yang lebih tinggi. Ngene jere gak penak iki piye? Saat ini para malaikat di atas kita melaporkan kepada Allah, si A, si B, si C, untuk dicatat, untuk ditulis bahwa panjenengan semuanya yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang ada di sini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat derajatnya. Derajat di dalam kehidupan di dunianya, derajat di dalam kehidupan di akhiratnya. Terhormat di dunianya, mulia di akhiratnya. Kira-kira kersan apa mboten Pak? Atus napa niku? Kersan apa mboten Pak? Nok donya penak, nok akhirat penak. Kersa Pak? Kersa Bu? Bu? Ngurusi takjil. Tidak apa-apa, mau gak diurusi karo ibu-ibu ya repot sini. Diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunianya. Tidak hanya dicukupi. Ini anak-anak muda. Tidak hanya dicukupi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah di dalam Al-Qur'an bahwa semua makhluk Allah ini pasti akan dicukupi. Tapi untuk manusia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kelebihan ilmu kita akan dilebihkan. Dengan harta benda kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak kita. Ini beda dengan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah semuanya dicukupi oleh Allah. Ilustrasi saja. Cecak yang tidak bisa berlari, cecak yang tidak bisa melompat bisa makan. Tidak pernah kelaparan, bisa berteduh dari panas, bisa berteduh dari hujan. Makan tidak pernah lapar cecak itu. Minum juga tidak pernah haus cecak itu. Tapi untuk manusia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya dicukupi makan dan minum, tapi diberikan kelebihan. Dengan akal pikirannya,
Manusia yang tidak bisa terbang bisa terbang. Dengan akal pikirannya manusia yang tidak bisa menyelam bisa menyelam. Bayangkan kalau sudah seperti itu terus kemudian kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Eman ni anggen kula lan panjenengan niku urip ana ing alam dunya. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Nggih napa boten? Rasa-rasa apa? Iki aku tak kon mbak kon ngegetno ya ora iso. Mbak kon ngegetno ya ora iso. Kok magribe iki ya bareng, bukane ya bareng apa nek wis bar terus mek buka kan ya ora. Nggih napa boten? Semangat to. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan ini yang menjadikan kehormatan kita, kemuliaan kita di dalam kehidupan ini. Harta benda kita, Cecak gak punya sepeda motor, Cecak gak punya sepeda pancal. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan punya sepeda pancal, punya sepeda motor, punya mobil. Nah, ngene sih, gak mau bersyukur, eman. Namun demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit cerita. Dulu pada saat zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu secara lengkap. Ini zaman saat itu kebiasaan dari masyarakat jahiliyah itu membanggakan hartanya. Zaman jahiliyah pada saat itu membanggakan anaknya, utamanya adalah anak laki-laki. Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatus shalihat khair. Saat itu masyarakat jahiliyah itu selalu membanggakan harta bendanya. Selalu membanggakan anak laki-lakinya, harta bendanya. Kalau saat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisa kita lihat mungkin punya pabrik yang besar dengan karyawan yang sangat banyak sekali, punya anak laki-laki yang siap untuk menjadi pemimpin, yang kelak nanti akan jadikan pemimpin oleh bapaknya, dibanggakan kemana-mana. Terus kemudian ada seorang penyair yang sangat terkenal membuat suatu kalimat, yang kalimat itu kemudian tercium, terdengar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian turunlah surat Al-Kahfi ayat 46 tadi. Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan. Nek jere wong Jawa, nek kula lan panjenengan nandur terong, Pak Sadir kok ora terong, ya ora ta. Aku duwe terong nang rumah. Bunga pertama itu hanyalah pepaes yang rontok. Pepaes hiasan. Begitu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah perhiasan sementara yang ada di dunia. Dunya brono sing kula lan panjenengan gadahi, benek kula lan panjenengan dipanggil kalian Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita
kita bawa. Anak-anak yang kita sayangi, anak-anak yang kita cintai, saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita bawa. Yang kita bawa nanti adalah amalan-amalan yang kekal. Yang amalan-amalan yang kekal itu nanti yang akan mengantarkan kita di dalam proses, yang akan mengantarkan kita saatnya nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-baqiyatus sholihatu, amalan yang nyata yang kekal, yang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditunjukkan kepada kita. Apa itu? Amalan-amalan kekal yang lebih bagus dibandingkan dengan harta benda, yang dibandingkan lebih bagus dengan anak-anak laki-laki. Yang pertama adalah sholat. Sholat. Amalan yang kekal yang lebih baik ini yang pertama. Berdasarkan ulama-ulama ini adalah sholat. Mengapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena sholat inilah yang akan mampu untuk mengangkat derajat kita. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Secara otomatis perbuatan yang keji itu akan terhindar dari kita. Perbuatan yang mungkar itu akan terhindar dari kita. Kalau sholat yang kita lakukan ini dengan benar, sing apik, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifiyah sholat. Ustaz, aku gak iso menengak mengguri. Ustaz, lho jenengan gak ngandel tenan aku gak iso menengak mengguri. Aku lagi namung saged ngeten. Eneng pene, Pak. Nek aku mumet yo mang rene pisan, Pak. Lho ngene. Lagi ngene. Ustaz Lukman Hakim, cara salat sesuai dengan himpunan nggih. HP itu singkatan apa, Mas? Lah, aku nek menawa jenengan lali. Himpunan Putusan Tarjih. Aku yo eling, Pak, aku yo pimpinan ranting kok Tapi wis gak saiki wis nom-nom ganti. Ya, salat ini. Jadi nanti sing gak melok-melok itu takok. Dadakan sing ditakoki lali pisan. Gak ya? Mboten Pak nggih. Salam hormat untuk Pak Yai Kastolan, Bapak guru saya. Salat ya, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Semakin bagus salat kita akan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alon-alon salate minimal kuwi lho, Allahu Akbar. Alon-alon. Jong ngene. Allahu Akbar, jong ngene gak pareng. Allahu Akbar. Ngeten nggih? Dihadapkan sana. Pak katanya angkat tangan Pak, ngomong ini Pak, Allahu Akbar, tidak boleh. Terus gini, Allahu Akbar. Rukuk juga demikian.
alon-alon. Ora usah cepet paling hanya 3 menit, paling hanya 2 menit. Tapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, mulai bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi dan seterusnya, ini berapa jam nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sholat itu ber cepet men. Pak bisa ngono Pak, dirubah untuk pelan-pelan saja, yang tumakninah, dirubah yang pelan-pelan, yang kusuk mripate aja plengaan ngalor ngidul. Nah, plengaan ngetan ulon yo ora iso madhepin ulon kok Salat iku ening sing mlebu nggone masjid ngelirik dhisik sapa kae. Waduh ya. Jono ta. Ya, kusuk menghadap ke tempat sujud. Ora usah merem. Dilihat tempat sujudnya. Salat. Yang pertama nanti akan dilihat oleh Allah, yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya, sholat 5 waktu. Ojo sampai ketinggalan. Masyarakat Dukuh Mantap insya Allah semuanya sholat. Insya Allah diterima, insya Allah diterima. Sempurna, insya Allah sempurna. Tapi mari kita tingkatkan kualitasnya sing apik ngono kuwi. Mari kita tingkatkan kuantitasnya. Saat ini di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Ini tadi saya dapat informasi dari takmir, alhamdulillah. Kalau sholat tarawih juga penuh. Alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa masyarakat yang ada di sini ini tahu bahwa yang pertama nanti yang akan dikisap, tahu bahwa yang akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat ini adalah sholat. Yang pertama. Yang kedua, amalan soleh yang kekal. Berbuat baik. Berbuat baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, wes salat tapi kok nggak bisa berbuat baik, nggak bisa dirasakan kebaikannya untuk keluarganya, nggak bisa dirasakan kebaikannya untuk lingkungannya, maka kembali sholatnya harus diperbaiki. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain membaca hanya kira-kira. Jadi Pak Sahdir kalau sholat mesti orang itu baik. Ya kalau sholatnya baik pasti baik, insya Allah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berusaha semaksimal mungkin terhadap dirinya biar kita tidak termasuk orang yang zalim, berbuat baik terhadap keluarganya, berbuat baik terhadap lingkungannya, masyarakatnya. Yakin bahwa diri kita itu mampu untuk bisa seperti itu. Mampu untuk bisa menjadi manusia yang baik, yang tentunya manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa untuk menjadikan diri kita bisa dilihat oleh orang. Jangan sampai malah justru dicemooh oleh orang. Insya Allah tidak ada di sini ya. Sampai ada tulisan besar yang kemudian agak-agak mengejek, mengolok-olok orang lain itu. Ya Allah,
Kalau di sini insya Allah tidak ada. Menjadi manusia-manusia yang baik, yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dimintai tolong oleh orang lain, dimintai bantuan oleh orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa untuk membantu orang lain. Ini. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gak apa-apa, anak-anak kayak rame gak apa-apa, malah seneng saya tuh kalau ada anak yang rame. Yang nomor tiga, amalan soleh yang kekal yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah zikir kita, mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah diperjelas oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul imanu an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu kunta. Sempurnanya iman seseorang, sempurnanya iman seseorang percaya bahwa Allah itu ada, mengingat terus Allah itu ada di dalam dirinya. Afdhalul imanu an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu kunta. Orang-orang itu mengakui bahwa dimanapun, kapanpun ia berada, ia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul iman, sempurnanya iman yang selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Lesan kita selalu bertasbih, lesan kita selalu bertahmid, bertahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berusaha semaksimal mungkin dimanapun, kapanpun kita berada. Komat kami juga jadi masalah, karena ini adalah ciri orang yang beriman. Ojo menengai wae. Di dalam hati, Pak, kalau di dalam hati di kamar mandi. Jangan dikeraskan, gak usah dikeraskan. Kalau naik sepeda motor, naik sepeda hotel, kalau di sawah agak dikeraskan juga tidak apa-apa. Tapi ojo terus kemudian sok afdhalul iman, sempurnanya iman. Jadi Pak Sahdir selalu mengucapkan lesanya bertasbih, bertahmid, bertahlil. Diyakini seyakin-yakinnya ini adalah amalan kekal yang nanti akan kita bawa. Aku boleh jam kok gak enak. Tak buka kiwe tau. 17.20. Tadi disuwun sampai jam berapa tadi? Berapa, Pak? 17.30 ya? 17 berapa? Karena masih ada acara. Betul. Berarti sampai adzan. Baru 3 tadi ya. Yang keempat, amalan kekal yang lebih bagus dibandingkan dengan harta benda. Amalan kekal yang lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak laki-laki adalah orang yang memiliki niat yang kuat, orang yang memiliki cita-cita yang kuat.
niat yang kuat, cita-cita yang kuat untuk mendapatkan husnul khotimah. Ini sudah diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu wala takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannah. Orang-orang yang sudah bilang bahwa Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku, syahadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka konsekuensinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Harus punya cita-cita yang kuat untuk menjalankan perintah Allah, harus memiliki cita-cita yang kuat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini namanya istiqomah. Rutinitas yang harus kita laksanakan, konsekuensi diri yang lisan kita sudah mengucapkan syahadu an la ilaha illallah, maka konsekuensinya jangan hanya lisan toh, hati kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa hidup kita itu diatur oleh Allah. Ojo kok kita malah mengatur. Hidup kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka proses yang kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian diberikan hak prerogatif untuk menentukan ini pilihan yang hak dan ini adalah yang batil. Maka yang hak kita laksanakan, yang batil kita tinggalkan. Siap bapak-bapak? Siap ibu-ibu? Siap anak-anakku semuanya? Ini. Kemudian yang terakhir, amalan kekal yang lebih baik dari harta dan anak-anak laki-laki adalah anak perempuan yang solehah. Karena asbabun nuzul dari ayat tadi, turun ayat tadi, orang yang selalu membanggakan zaman yang pada saat itu, tradisi yang pada saat itu membanggakan anak laki-laki. Sama Allah juga diingatkan bahwa anak yang solehah, anak wedok-wedok sing solehah, ini nanti yang akan membanggakan, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengangkat derajat kita, bisa memuliakan derajat kita, anak-anak wedok sing solehah. Yang tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu pada saat zaman jahiliyah, karena yang diagungkan pada saat itu hanya anak laki-laki. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikasih tahu bahwa anak perempuan pun lebih bisa mengangkat derajat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang ini merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya, ini pun juga kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Ada anak lanang Pak? Gak ada anak lanang Bu? Gak ada anak lanang Pak? Gak ada anak lanang Bu? Alhamdulillah kula nggih gadah. Mantu, alhamdulillah. Juga kula niku kalih wedok-wedok, alhamdulillah.
Harapan kita, anak-anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus lebih bagus daripada kita. Golekno ilmu agama. Golekno ilmu agama. Aja karo ilmu umum tak. Carikan ilmu agama yang sebanyak-banyaknya. Orang lanang, orang wedok, carikan ilmu yang sebanyak-banyaknya dalam ilmu agamanya. Yang tentunya dengan ilmu umumnya. Jangan sampai anak-anak kita ini nanti malah menjadikan beban kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang anak, saya ingat akan surat Luqman. Luqman itu masyarakat biasa, Pak. Masyarakat biasa. Tetapi di dalam mendidik anaknya, Luqman itu luar biasa. Orang Luqman muridku ki gak, Pak. Mboten kurang di anak. Kenang percaya cek nang kene iki. Nang bapak cek nang kene. Mboten nggih. Sudah. Ya ini alhamdulillah luar biasa ini. Mas Luqman ini, Bapak Luqman ini. Dulu murid di SMP Muhammadiyah Balik. Anak-anak kita yang dititipkan kepada kita di dalam surat Luqman ini disampaikan bahwa yang kita ajarkan yang pertama itu adalah nilai akidah. Napa, Pak? Napa, Pak? Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai akidah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ini Luqman di dalam mendidik anaknya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala Luqman ini namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Surat Luqman. Karena di dalam mendidik anaknya ini luar biasa, sangat cerdas sekali, sangat pandai sekali. Yang pertama adalah nilai ketauhidan. Mengesakan Allah. La tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulumun adzim. Karena syirik ini adalah perbuatan dosa yang teramat besar. Jangan sampai saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ada nilai-nilai kesyirikan di dalam diri kita. Pak, Bu, anak-anakku roh Pak ya. Zaman dulu orang meninggal itu kok dhuwur sirahe kok ngisor. Itu ana dilah. Nggih napa mboten? Kene sik ning kondangan. Ndak ya? Enten dilah Pak ya. Teng mriki. Nggih. Dilah wedi karo Gusti Allah. Jirane ngono dilah. Mosok kok jenenge dilah ya ora ya dilah. Nggih. Ublek. Ngono ublek artine piye to? Dilah wedi karo Gusti Allah. Sampai orang dulu karena belum ada ilmu yang lengkap seperti ini dikasih isyarat untuk orang yang hidup itu wis koyok ngene iki lho nek wis gak iso apa-apa. Sampai akhir hayatnya kudu eling nok nggone Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sudah datang ning nek rung wayahe ya urung oleh. Alhamdulillah. Monggo dilihat dulu. Monggo didahar dulu ya aku sing dadi gawe kok. Ya. Nomor kali yang diajarkan oleh Luqman sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an oleh Allah
taala adalah menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurni wa liwalidayka ilayyal masir. Dan berterima kasihlah kamu kepada bapak ibumu, utamanya adalah kepada ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah bertambah lemah, dalam keadaan abot bertambah abot, kemudian dilahirkan. Maka berterima kasihlah kamu kepada bapak ibumu, dan berterima kasihlah kamu kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih 32, mandinya jam berapa? 4.03. Kita kasih tambah 7 menit lagi ya. Ini selesai sehingga ada waktu 3 menit kalau mungkin nanti ada pengumuman. Ya. Luqman namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini karena yang ketiga Luqman itu setelah mengajari anak-anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tuanya. Nek jadi diajari, ya diajari, bukan diaturi ya, diajari. Matur nuwun kepada ibunya. Dulu seperti itu, nggak tahu sekarang ini. Habis dikasih makan, selesai, alhamdulillah, matur nuwun Bu, dikasih orang, matur nuwun. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya bunayya, wahai anakku, aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah sholat, kerjakanlah yang baik, dan tinggalkanlah yang mungkar. Ini pendidikan yang nomor 4 yang diberikan Luqman. Nomor 3, kalau nomor 4 tidak apa-apa. Nomor 3 yang diberikan Luqman kepada anaknya, sholat. Yang ngajari siapa? Mestinya orang tuanya. Orang tuanya nggak mampu Pak, orang tuanya nggak mau Pak, titipkan. Obrak kon ngaji, ojo sampai anak-anak usia TK, anak-anak usia RA, anak-anak usia ABA tidak disuruh ngaji, apalagi tingkatan MI, tingkatan SD. Nek sampai gak ngaji, ora iso salat, sok ben sing rugi wong tuane. Rugi sak lawase, ora kok rugi nang donya tok. Obrai. Bahkan kalau perlu dicambuk, tapi cambuknya aja teman-teman. Cambuk hanya untuk menakutkan. Pak Sahdir, saya ini sering disambuk sama orang tuanya Pak Sahdir itu pakai sajadah. Karena sholat kalau di belakangnya pada saat kecil itu kalau sujud itu kayak kelotekan, kelotek. Tapi piye wong musolane saka kayu. Biyen sekarang enggak ada. Oh, coba terbanter telele. Ini ki bapak gak ya gredeg iki. Allah, apa grutuk. Lah kok mek grutuk ki sujud mek nginten kok ngisor. Mergeke jerabah dhuwur iki mang. Ngisore nang bebeke, ngisore nang mentoke, sapa ngerti ku nang ndoke. Tenan kuwi. Sekolahnya kok dino blik. Ya Allah. Sekarang semuanya sudah serba tercukupi. Ada lampu, ada ustaz, ada HP. Kurang piye. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Luqman di dalam mendidik anaknya, ini Luqman memberitahu, mengajari anak-anaknya, la tusair khaddaka linnas, dan jangan kau palingkan wajahmu di hadapan manusia. Nun sewu eneng lho ya.
Mestine iki ono ngarepe liwat melengos. Ini anak kita itu kita ajari. Anak kita kalau kita ajak naik kendaraan, ada orang yang jalan, ada orang yang naik sepeda motor, kena Pak D. Siapa le? Monggo Pak D. Pak D, putih, Pak D, tok itu aja. Tak apa-apa, iya itu harus diajarkan demikian. Minimal dibuka jendelanya kalau naik mobil. Bel banter, jeblabla. Nah, nojo sing kuwi. Bel pelan-pelan. Atau dibuka saja monggo Pak D kalau naik kendaraan. Insya Allah kalau demikian anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi harapan untuk kita semuanya. Yang menjadikan anak kita itu adalah penyejuk hati kita, anak kita itu adalah penyejuk pandangan kita. Qurrata a'yun. Allahumma amin. Allahumma amin. Monggo ya, mudah-mudahan anak-anak yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan solehah. Doa yang sering kita baca, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beliau Nabi Ibrahim pada saat belum dikasih anak, pada saat dikasih anak, Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah Gusti, jadikanlah anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh-solehah. Ya Allah Gusti, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Berikanlah kebaikan ya Allah, kebaikan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan di dunianya dan di akhiratnya. Ya Allah, berikanlah ketakwaan anak-anakku, generasi-generasiku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dua orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosa semua masyarakat yang ada di Bogor Mantuk Desa Derajat ini. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, bukan jalan yang Engkau murkai ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Asallahu yaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma amini bi fatani wa tambir man amadani bisu. Rabbi najini minal qaumid dzalimin wa najina minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pas jam 15.40 ya. Matur nuwun, alhamdulillah ngapunten ingkang sakatah-katahipun. Monggo nek teng Sumberjo pinarak teng Sumeragung nggih, teng depan PTD. Gampang nek terusane damkar, tapi aku ora melok gawe tulisan sing gawe Pemda Bojonegoro tengah jemi damkar itu sing ireng niku ya Kang Pageri yang rumahnya kuning itu insyaallah ya. Tidak malih pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi